Tidak ada orang Malaysia datang ke Indonesia menjadi pembantu rumah tangga di Majene. Gak ada. YouTuber ni terkejut selepas tahu gaji guru di Malaysia boleh cecah 19 juta rupiah ataupun RM5,500. Kalau kita bandingin sama negara tetangga kita deh ya, Malaysia itu kalau nggak salah itu rate-nya di sekitar 130 jutaan per tahun. Hai, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Merbat Official, tentunya channel kedua daripada Merbat TV. Oke, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kabar daripada teman-teman semuanya. Semoga kabarnya sehat selalu, berkah umurnya selalu dipermudah segala urusannya oleh Allah. Amin. Oke teman-teman ya, seperti biasa, jom di video kali ini kita reaction bareng salah satu video yang bertajuk tentang miris ramai yang tak tahu Malaysia lebih memuliakan guru daripada Indonesia. Guru di Malaysia sangat dihargai, sangat dimuliakan, gajinya sangat besar karena jasa-jasa guru itu luar biasa untuk generasi berikutnya. Di Indonesia, guru sama sekali gak dihargai teman-teman ya. Apalagi yang honorer. Itu gajinya kurang lebih 40 RM lah per bulan atau setara dengan 50-60 RM lah per satu bulan. Bayangkan temen ya, 300.000 per satu bulan temen ya gajinya. Dan di Malaysia besar sekali gajinya. Oke, buat teman-teman yang belum subscribe, saya ingatkan terlebih dahulu, please subscribe terlebih dahulu kepada channel ini. Jom kita simak bersama videonya. Let's go. Assalamualaikum, apa kabar kalian semua? Saya disclaimer dulu ya. Video ini dibuat hanya untuk edukasi, nggak ada maksud lain dan bukan untuk melanggar pedoman YouTube. Oke, mari kita mulai pembahasan. Saya akan bahas kenapa rata-rata IQ kita kalah dengan Malaysia. Faktor utamanya adalah gaji guru. Di Malaysia, guru sangat dimuliakan dengan gaji, ditambah lagi tunjangan-tunjangan yang lain. Ingat ya, di Malaysia nggak ada guru honorer. Indonesia adalah satu-satunya negara yang mempunyai guru honorer. Gajinya sangat menyedihkan. Nggak perlu saya sebutin gajinya, nanti kalian nangis berjamaah. Zaman dulu guru nggak perlu gaji, tapi sekarang beda ya. Di Malaysia gaji guru paling rendah sekitar 8 juta rupiah. Kalau di Konoha paling rendah 150.000 rupiah. Bayangin mau makan apa dengan gaji segitu? Itu sebulan teman-teman ya, 150. Kadang ada yang digaji 100.000. Bayangkan teman-teman ya, 100.000 itu kurang lebih 35 RM satu bulan. Guru di Indo nggak fokus mengajar karena banyak yang harus difikirkannya untuk kehidupan sehari-hari. Biaya anak, biaya makan, dan biaya nggak terduga. Ini akibat memikirkan gaji yang sangat ciput. Jadi jangan beranggapan guru nggak butuh gaji ya. Biaya kuliah mereka mahal bos. Masak digaji ratusan ribu rupiah aja. Ada baiknya pemerintah Indonesia meniru Malaysia dalam mensejahterakan guru. Untuk teman-teman Malaysia, komen berapa gaji guru paling besar di sana. YouTuber ni terkejut selepas tahu gaji guru di Malaysia boleh cecah 19 juta rupiah ataupun RM5,500. Siapa yang nggak terkejut? Saya pun terkejut tentunya. Besar sekali loh. Berapa gaji guru di Indonesia? Gaji guru di Indonesia ini 2025 mungkin ya. 50.000 RM Malaysia setara dengan 19 juta. Tapi sekarang sudah setara dengan 20 juta. adalah di antara 1.5 juta rupiah hingga 5.9 juta rupiah. Kalau dalam ringgit Malaysia, RM416 hingga RM1,637. Tapi yang lebih parah lagi gaji guru kontrak. Gaji guru kontrak adalah di antara 250,000 hingga 500,000 sebulan. Kalau dalam ringgit Malaysia, RM69 hingga RM138 sebulan. Korang tengok komen ni. Dia kerja 5 tahun diberi gaji RM69 sebulan. Sebab tu ada guru kontrak yang sampai jadi pemulung macam ni. Kalau kita bandingin sama negara tetangga kita deh ya, Malaysia itu kalau nggak salah itu rate-nya di sekitar 130 jutaan per tahun nggak sih? 130 juta per tahun itu udah cukup nyaman nggak sih bagi 12 at least 10 jutaan per bulan? Iya itu oke lah, oke banget lah. Maksudnya kayak negara tetangga aja bisa segitu nggak sih ke guru? Iya, yang GDP-nya beti-beti nggak sih? Beti-beti. Kenapa
kita di pendidikan nih dipres banget nih. Itu dia makanya. Padahal ya balik lagi ke video tadi di awal ya, nggak bercandain nasib guru. Betul. Kan itu next generation di tangan mereka. Betul. Generasi berikutnya ada di tangan guru. Kalau guru tidak disejahterakan, ya begini akibatnya. Jangan berharap Indonesia menjadi negara pencetak rekor, menjadi next generation itu cerdas. Ya kenapa? IQ anak Indonesia itu jauh lebih buruk dibandingkan dengan Malaysia. Karena guru tidak diperhatikan, guru tidak disejahterakan. Andai kata Indonesia mensejahterakan guru, Malaysia jauh kalah pasti Indonesia. Kalah Malaysia pastinya tentunya. Ya, kenapa Malaysia cerdas-cerdas anaknya? Karena guru disejahterakan, gajinya diberi besar teman-teman ya. Itu dia. Setengah dari hari-hari kehidupan anak-anak tuh ya dididik sama guru-guru. Kalau guru-gurunya nggak sejahtera, terus dia stres mikirin gimana mau menghidupi keluarganya, Gimana mau ngasih pelajaran buat anak-anak ya kan? iya, gimana dia mau berdedikasi gitu dalam proses transfer of knowledge di dalam kelas gitu. Betul. Aduh. Karena gue ngerasain sendiri Kak, gue kan kuliah di Malaysia kan. Apalagi dosen di Malaysia itu gajinya sangat amat nyaman ya. Jadinya kerasa ke kita pas belajar itu kayak mereka tuh dedicate their life gitu loh. Iya nggak sih, bener banget lagi. Gitu. Kerasa banget kayak mereka tuh care Betul. dengan proses belajar mengajar. Definisi care tuh kayak, lu ngerti kan? Iya. Gak ngerti di mana? Bagian mananya yang nggak paham? Dia tuh benar-benar make sure everybody in the classroom paham, ngerti, mudeng apa paparan dia. Yang nggak mudeng tanya ke saya, jangan sungkan. I have all the time, I have all the attention untuk kalian, karena tugas saya di sini cuma untuk memastikan kalian tuh ngerti apa yang saya pelajarin. Betul. Gimana nih? Spill gaji pertama ngajar di SMP. Wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama gua Basit ya. Di sini gua mau sedikit spill gaji pertama gua nih sebagai guru di SMP, guru PJOK ya, selama 1 bulan ngajar. Mungkin kalian berekspektasi Nih, yang nggak percaya, tolong lihat ini. Yang nggak percaya gaji Indonesia itu kecil banget, lihat ini. Ini guru SMP, sekolah menengah pertama. Kalau Indonesia apa ya? tinggi gitu, gajinya pasti gede. Cuman menurut gua ya, kalau jadi guru honorer itu jangan mikirin gaji dulu lah, tapi pikirinnya kayak pengalaman, terus pikirin dulu kinerja kita kayak gimana gitu ya. Di sini gue mau buka. Oke guys. Oke, ternyata gaji gue yaitu 478.000 dalam 1 bulan. 487 setara dengan kelas sekarang teman-teman ya, 110 ringgit, 120 ringgit 1 bulan, 120 ringgit Malaysia. Masuk akal gak? Itu paling besar teman-teman ya, untuk bagi guru yang honorer, yang tugasnya full sehari di sekolah, 1 minggu libur 1 kali saja. Bayangkan kalau si abang ini ada libur, gak nyampe 480.000 sebulan teman-teman ya. Ya Allah, cukup gak buat biaya makan hidup? Gak cukup teman-teman ya. Di Malaysia sehari gajinya itu 150-an ringgit Malaysia, setara dengan 1,5 bulan gaji Indonesia. Gila. Oke, di sini ada hitungannya ya. Untuk masa kerja 5.000, untuk tatap mukanya ada 78 jam kali 3.500, yaitu 273.000. Jadi di sini gua per jamnya 3.500 ya, gaji untuk per jamnya. Lalu untuk transportnya 21 kali pertemuan dikali 10.000 yaitu 210.000, dan total seluruhnya yaitu 488.000. Dan ada potongan nih, potongan tabungan 10.000. Jadi yang gue dapatin yaitu 478.000. Oke, mungkin buat kalian gaji segini kecil ya dalam 1 bulan.
Tapi menurut gua gaji segini alhamdulillah ya, itu pencapaian terbesar sebagai guru olahraga, sebagai guru lah dalam 1 bulan. Terus untuk kalian nih, barangkali ada yang mau jadi guru gitu, guru honorer lah terutama ya, jangan mikirin gaji dulu pokoknya, tapi pikirin dulu pengalaman itu nomor 1 ya. Maksudnya kayak kalian pengalaman jadi guru, pengalaman ngedidik anak kayak gimana, pokoknya itu yang paling utama. Soalnya rezeki mah pasti ada, insya Allah, Allah jamin pasti ada. Maksudnya kayak gue gitu ya, tiap minggunya insya Allah ada gitu rezekinya. Meskipun sebulan gaji 478.000, tapi dalam 1 minggu itu ada aja gitu gaji rezeki. Allah kan udah ngejanjiin ya, barang siapa gitu yang apalagi ini mengamalkan ilmu ya buat ngedidik anak-anak, insya Allah Allah jamin rezekinya. Makanya buat kalian yang mau jadi guru, terutama guru honorer, jangan takut nggak dikasih rezeki. Pokoknya insya Allah Allah jamin kasih rezeki. Pokoknya tetap disyukuri, mau seberapapun gaji kalian tetap disyukuri. Betul. Karena kenapa? Orang yang bersyukur insya Allah ditambah rezekinya gitu ya. Mungkin cukup sekian video dari gua ya. Mudah-mudahan memotivasi buat kalian, terutama buat yang mau jadi guru gitu. Kalian jangan berekspektasi tinggi lah, apalagi guru honorer ya. Mungkin cukup sekian, dah, see you. Tidak ada orang Malaysia datang ke Indonesia menjadi pembantu rumah tangga di Majene. Gak ada. Tapi berapa banyak orang Indonesia pergi jadi pembantu di Malaysia? Banyak sekali. Kenapa? Salah satu sebabnya karena dana pendidikan di Malaysia jauh lebih besar daripada yang digelontorkan untuk Indonesia. Gaji guru di Indonesia versus gaji guru di Malaysia. Gaji guru adalah salah satu hal yang menentukan kualitas pendidikan di negara kita. Kita semua paham lah ya, ada harga, ada kualitas. Karena sebagus apapun gurunya, sespesial apapun dia, kalau besok mereka masih khawatir makan apa, bahkan ada yang sampai harus pinjol gara-gara gajinya terlambat, ya lama-lama stres juga lah. Gaji guru Indonesia itu sekitar 1,5 sampai 5,9 juta per bulan. Itu udah yang PNS. Kalau yang honorer itu cuma 200 sampai 500 ribu per bulan. Sementara gaji guru di Malaysia itu bisa sampai 19,5 juta per bulan. Jauh banget kan perbandingannya. Kira-kira menurut kalian, kenapa sih Malaysia bisa sanggup gaji guru 19? Lah, itu pertanyaannya sih. Sedangkan Indonesia tuh enggak. Banggalah menjadi seorang guru, teman-teman sekalian. Jangan minder. Menjadi seorang guru itu mulia sekali. Halalan thayyibah rezekinya itu, insya Allah. Maka itu jangan ikut-ikutan terhadap para pedagang. Emang tujuannya mencari uang. Sedangkan guru itu tujuannya mulia. Bagaimana memintarkan anak orang, itu tujuannya, bukan cari uang. Kalau mau cari uang jangan jadi guru, jadi pedagang lah. Ya. Lu percaya nggak sih Rin, kalau sebenarnya Malaysia itu telah jauh melampaui Indonesia dalam banyak bidang? Padahal dahulu Malaysia itu sempat mengimpor guru dari Indonesia loh. Dan Malaysia dulu sempat mempelajari cara mengelola ladang minyak di Indonesia. Namun sekarang Malaysia unggul dalam bidang-bidang itu. Ini luar biasa sih. Jadi Malaysia itu belajar kemudian mengembangkan sendiri lalu melampaui Indonesia. Bener banget, pantas saja Malaysia ini masuk ke dalam negara maju. Di tahun 60-an Malaysia impor guru dari Indonesia karena dianggap berkualitas. Sekarang kualitas pendidikan Malaysia jauh lebih unggul. Di tahun 74 Petronas baru berdiri. Mereka mempelajari cara mengelola ladang minyak ke Pertamina. Saat ini Pertamina kalah dari segi produksi dengan Petronas. Bahkan Pertamina setiap tahunnya impor minyak dari Petronas loh. Tahun 84 itu Indonesia capai swasembada beras dan Malaysia masih tergantung pada Thailand, Vietnam, dan Pakistan. Tapi sekarang Malaysia itu produksi berasnya 3 kali lipat dibandingkan Indonesia. Dan aku yakin masih banyak lagi yang nunggu di Malaysia dari berbagai bidang, Ri. Iya bener banget. Ini tuh jadi sorotan bukan karena kita ingin menjelekkan negara ya, tapi kok bisa gitu ya, negara yang sangat luas, kaya, dan sumber dayanya banyak, manusianya banyak yang pintar juga, dilampaui oleh Malaysia. Padahal dulu kita yang Bu, gaji guru itu berapa, Bu? Oke, Ibu mau spill gaji Ibu pribadi sebagai seorang guru. Sebelumnya, kenalin Ibu Desi atau biasa dipanggil Bu Des Kempot. Ibu adalah guru di sekolah swasta yang ngajar mapel matematika. Gaji Ibu per bulannya adalah 255.000. 255.000 setara dengan berapa, teman-teman ya? Kalau 50 ringgit, ya 50 ringgit lah, 52 ringgit Malaysia. 1 bulan. Ya, bagi sebagian orang mungkin nominal ini sangat kecil ya. Makanya ada juga orang yang nggak percaya. Padahal memang begitulah faktanya. Meskipun tahu tak berapa starting gaji guru as first grade? Gaji diorang ni ketiga termahal selepas doktor dan engineer. Starting gaji adalah 2,188 dan kenaikan tahunan lebih kurang 200.
Saya apresiasi kebijakan pemerintah Malaysia dalam mensejahterakan seorang guru. Ingat, tanpa guru kita adalah manusia bodoh yang nggak ngerti apa-apa. Saat DPR kita sibuk membahas kenaikan gaji diri sendiri, Malaysia terus-menerus berusaha mensejahterakan guru. Memang keren pemerintah Malaysia. Nggak heran kalau rata-rata IQ orang Malaysia itu lebih tinggi dari kita. Ya, semoga Indonesia bisa mencontohi Malaysia dalam mensejahterakan gaji guru. Ingat ya, ini hanya edukasi. Ya, ini hanya edukasi sih sebenarnya. Untuk sama-sama kita belajar dari negara Malaysia, kita harus introspeksi diri. Guru, kalau dihargai di Indonesia, maka pendidikan mencetak generasi yang luar biasa pintar, teman-teman ya. Jangan heran kalau IQ orang Indonesia jauh lebih buruk dibandingkan dengan Malaysia. Ya, karena guru kurang disejahterakan, teman-teman. Malaysia, gajinya 20 kali lipat dibandingkan dengan gaji honorer yang ada. Jangankan honorer, gaji PNS saja. Gaji guru Malaysia ini sudah 4 kali lipatnya gaji PNS, teman-teman. Apalagi honorer jauh ratusan kali lipat mungkin ya. Oke, buat teman-teman yang suka dengan video ini, silahkan bantu dengan cara menekan tombol like, komen, dan share. Jangan lupa subscribe. Baik, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.